pemerintah, para wali murid, anak-anak didik kita, semua harus menjadi satu kekuatan dalam rangka mempersiapkan diri di zaman yang penuh dengan digitalisasi ini yang sudah tidak mungkin lagi kita hindarkan. Tetapi kita ambil sisi manfaatnya dari canggihnya sebuah teknologi hari ini. Saya pikir orang tua, para guru pesantren perlu terus berkolaborasi, bersinergi dalam rangka ikut andil melahirkan anak-anak didik kita yang berpendidikan dan berkarakter. Hai Empower, sama Niko nih kali ini ya di podcast Suara Rakyat. Yang kali ini kita ngomongin tentang pendidikan yang bukan lagi sekedar pelengkap, tapi sebagai fondasi untuk memastikan Indonesia punya generasi yang emas, yang tangguh dan matang dan juga berakhlak Empower. Pertanyaannya adalah, apakah sistem pendidikan kita ini yang formal ataupun non formal dan juga pesantren ya sudah siap menghadapi tantangan dengan era digitalisasi ini ya Empower. Kebetulan banget kali ini Niko ditemenin sama Bapak Ali Adi Mustafa selaku anggota DPRD Jawa Timur. Benar ya Pak? Terima kasih Mbak. Mantap, terima kasih Bapak sudah datang di sini ya Pak ya. Langsung aja kita bakal ngomongin tentang ini Empower. Ngomongin tentang pendidikan dan juga era digitalisasi yang sudah tadi Niko sampaikan ya. Menurut Bapak sendiri nih Pak, melihat fenomena perubahan perilaku generasi muda yang sekarang ini akibat paparan media sosial yang semakin kuat nih, gimana Pak? Ya, berbicara soal pendidikan. Pendidikan itu adalah sebuah kebutuhan mutlak yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Termasuk juga pada era digitalisasi hari ini yang tidak mungkin sama sekali kita menghindar dari itu. Benar. Oleh karenanya maka tentu setiap lembaga pendidikan, para tenaga pengajar, para guru harus betul-betul mempersiapkan diri dalam rangka bagaimana bisa di era digitalisasi ini berdampak manfaat dan positif. Jadi era digital yang hari ini sudah luar biasa dahsyatnya. Saya pikir tidak selamanya berdampak pada nilai-nilai yang negatif, tetapi juga bisa dimanfaatkan kepada hal-hal yang positif. Karenanya perlu memperkuat pendidikan yang bermutu dan berkarakter. Jadi tidak cukup hanya kita masuk kelas, ruang kelas, sebagaimana kegiatan belajar mengajar pada umumnya. Tetapi lebih dari itu dalam rangka mempersiapkan tenaga pendidik dan murid yang hari ini serba digital ini adalah menjadi satu kebutuhan yang menurut saya betul-betul dipersiapkan. Nah tadi Bapak sempat singgung kita harus memperkuat pendidikan dan juga karakter. Ngomongin karakter nih Pak, karakternya seperti apa yang justru paling rentan hilang ya di tengah pola konsumsi yang namanya media sosial itu makin kenceng nih Pak. Ya di sini perlu juga keterlibatan pihak wali murid, pihak orang tua. Artinya tidak bisa anak-anak didik kita hanya diserahkan sepenuhnya kepada pihak lembaga sekolah dan para tenaga pengajar. Tetapi peran aktif dari orang tua itu penting. Bagaimana mendidik karakter seorang anak itu bukanlah sesuatu yang gampang. Tetapi butuh dari dukungan semua pihak termasuk orang tua. Karenanya kalau karakternya sudah kuat, saya pikir sistem pendidikan yang ada di kita di Indonesia sudah lumayan cukup bagus ya. Tinggal kita perkuat saja, terutama dalam rangka menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks ini. Maka pendidikan karakter itu perlu terus diperkuat. Nah, salah satunya peran orang tua, para pendidik, para guru, lembaga sekolah, lembaga-lembaga pesantren ini
dibutuhkan sebuah kolaborasi dalam rangka mempersiapkan anak-anak ini menjadi anak-anak yang berkarakter. Salah satunya mengantisipasi dampak negatif daripada digitalisasi itu. Karena kita tahu di digital ini kan tidak semuanya berdampak positif ya. Tergantung juga pada faktor manusianya juga. Pemakaiannya juga ya, Pak Betul. ya. Jadi arahnya digital itu mau kemana? Mau hal-hal yang bermanfaat atau sebaliknya. Nah, namanya juga anak yang masih butuh pendampingan, butuh advokasi dari semua. Jadi tidak bisa ditinggalkan begitu saja, anak-anak hanya cukup masuk sekolah mulai tingkat dasar sampai di tingkat perguruan tinggi. Harus ada pendampingan dari semua yang berkepentingan di sini. Sehingga kemampuan karakter itu juga bisa akan tumbuh pada anak-anak kita. Nah, untuk pendampingan dari sekolah nih Pak, berarti kan bisa kita kaitkan dengan kurikulum ya. Apakah dari kurikulum pendidikan karakter di sekolah ataupun pesantren ini sudah cukup responsif Pak terhadap budaya digital? Ya, saya pikir sudah mulai ada persiapan-persiapan ya. Tetapi tentu ini masih butuh waktu cukup panjang untuk bisa lebih baik lagi. Saya pikir utamanya lembaga-lembaga pendidikan yang berbasis pesantren misalnya itu insya Allah sudah lebih siap daripada lembaga-lembaga pendidikan non pesantren. Karena kita tahu di pesantren itu anak-anak kita tidak hanya sekedar dididik belajar di dalam kelas, tetapi di pesantren itu ada pendidikan karakter, pembinaan moral dan seterusnya dan seterusnya. Sambil lalu terus diberi dimotivasi untuk senantiasa menjadi orang-orang yang punya kekuatan iman yang luar biasa. Karena kunci utamanya ada di situ. Adalah memperkuat karakter ya sebenarnya ya. Nah, pasti ada resiko dong Pak. Ya kan? Apa resiko terbesar kalau pendidikan karakter ini nggak segera diperkuat mulai dari sekarang? Mungkin khususnya di dapil Bapak di Madura. Gimana Pak? Ya, sangat beresiko sekali. Bisa jadi anak-anak didik kita tanpa diperkuat juga karakternya, maka mutu daripada kualitas pendidikan yang mereka lakukan tidak seberapa kuat menghadapi berbagai tantangan yang ada gitu. Jadi ini perlu persiapan bukan hanya di Madura sih sebenarnya, pada umumnya di Indonesia. Ini menjadi tugas kewajiban dari pemerintah khususnya untuk terus memperbaiki, terus mempersiapkan diri terkait kurikulum sekolah, kemudian kesejahteraan para guru dan seterusnya. Dan ini semua akan berdampak kepada sebuah kualitas daripada pendidikan itu tadi. Nah, kalau misalnya kita ngomongin di rumahnya, berarti ngomongin peran orang tua, Pak. Gimana peran orang tua menurut Bapak ya, yang sebaiknya dilakukan agar bisa menjadi salah satu fondasi untuk membentuk karakter seorang anak? Tentu sebagai orang tua ya berkewajiban, malah kewajiban sebagai orang tua itu lebih daripada kewajiban seorang guru di sekolah. Ya, bagaimana bisa mendampingi anak-anak kita yang di rumah itu untuk terus minimal menjadi anak-anak yang taat aturan, aktif, kemudian tidak terlalu diberi kebebasan juga. Dalam rangka akses kepada dunia digital itu tadi. Kita tidak bisa membayangkan anak-anak kita yang selama ini setiap saat selalu bersentuhan dengan alat-alat teknologi yang luar biasa ini bisa jadi para orang tua ini kebablasan juga ya. Karena kita juga tidak tahu anak-anak itu sedang main apa,
sedang buka apa, gitu. Itu makanya saya sampaikan tadi, disinilah pendampingan dari orang tua itu mutlak diperlukan untuk ikut andil mengarahkan kepada anak-anak agar mereka fokus menghadapi pelajaran di sekolah sambil juga diperkuat mental dan moralnya, sehingga digitalisasi ini tidak terlalu dampak secara signifikan dalam hal-hal yang sifatnya negatif itu tadi. Oke, nah nanti kita akan balik lagi nih ya Pak, kita bakal ngomongin dari pemerintahannya dan juga pendidikan dan juga yang namanya media sosial. Adakah bersinambungan? Nah nanti ya, kita masuk ke segmen yang 2, jangan kemana-mana. Balik lagi di podcast Suara Rakyat Empower, masih sama Diko, dan Diko masih ditemenin sama Pak Aliyadi Mustafa di segmen yang kedua. Tadi kita udah singgung tentang sekolah, tentang orang tua, peran orang tua di rumah untuk membentuk karakter anak, dan kali ini kok sedikit mau menyinggung ke pemerintah ya Pak ya. Ada nggak sih program atau pendekatan yang paling efektif untuk menguatkan karakter tanpa buat anak itu merasa tertekan Pak? Kalau berbicara program secara khusus, saya pikir tidak ada ya. Tetapi upaya baik dari pemerintah itu secara bertahap sudah dilakukan. Pertama, ini yang sebagaimana kita tahu bahwa anggaran pendidikan yang diberikan oleh negara di dalam sektor pendidikan ini lebih tinggi daripada kegiatan-kegiatan yang lain. Oh, okay. Jadi di sektor pendidikan ini APBN kita, APBD kita itu minimal 20% berada di sektor pendidikan. Ini kan tentu dalam rangka negara, pemerintah juga memperkuat sektor pendidikan itu tadi, sehingga pendidikan ini bisa diharapkan dan mampu melahirkan anak-anak siswa-siswa kita yang bermutu. Karenanya biayanya diperbesar. Itu kan kita apresiasi bagian dari niat baik pemerintah. Yes. Tetapi kalau berbicara secara program khusus untuk bagaimana anak-anak kita berkarakter, saya pikir ini juga menjadi PR pemerintah. Sampai hari ini belum. Oke. Hanya sifatnya umum, misalnya penguatan, pendampingan, termasuk juga bukan hanya dikuatkan mentalnya, tetapi ditopang juga dengan makanan bergizi, MBG ya Pak? MBG, kemudian apapun namanya, itu banyak program-program yang diberikan oleh pemerintah terhadap murid dan para siswa, anak-anak kita. Itu tujuannya agar anak-anak kita tidak hanya pintar dan cerdas, tapi juga punya karakter yang kuat. Yes. Nah, ya salah satu tujuannya yaitu tadi, kalau mentalnya kuat, karakternya sudah bagus, maka apapun pengaruh daripada digitalisasi ini tidak akan berdampak negatif ya secara signifikan. Apalagi di sini ditopang pendampingan dari orang tua. Jadi kira-kira dari semua lini dididik anak-anak kita didampingi. Gitu. Jadi saya pikir sekalipun tidak ada program yang khusus dari pemerintah, insya Allah selama ini terus bekerja sama dengan baik, saya kok masih sangat optimis anak-anak muda kita akan terus menjadi calon-calon pemimpin yang pinter, pemimpin yang cerdas, serta punya karakter yang kuat. Balik lagi itu peran dari orang tua, lingkungan sekitar, dan juga guru, dan pastinya dukungan dari pemerintah gitu Pak ya. Harus ada yang namanya dukungan yang kuat dari segala lini. Kalau misalnya satu yang bleset, bleset semua dong nanti ya, semoga aja enggak ya kan. Tapi kalau ngomongin guru nih Pak, apakah guru dan juga ustadz itu sudah mendapatkan pelatihan yang cukup untuk menghadapi era digital ini yang semua serba media sosial dan lain sebagainya? Ada. Nah, apa itu? Jadi utamanya para guru yang memang sudah
menjadi pegawai negeri ya, itu sudah difasilitasi oleh negara, walaupun tentu juga belum cukup. Ini yang kita pikir sebenarnya guru-guru yang swasta yang sampai hari ini belum mendapatkan perhatian baik dari pemerintah, seperti guru-guru sekolah madrasah, guru-guru ngaji, kiai-kiai kampung, itu istilah begitu itu. Walaupun sebenarnya mereka tidak berharap berapa per bulan dapat honor dari pemerintah, tapi bagaimanapun mereka itu juga bagian dari masyarakat Indonesia yang berpartisipasi dalam rangka membangun pendidikan di Indonesia. Ya. Kita tahu kalau yang statusnya ASN, para guru itu mereka sudah mendapatkan gaji dan tunjangan, walaupun tentu masih agak jauh dari kesejahteraan yang sebenarnya. Fakta lagi. Ya, tetapi daripada yang tidak pernah dapat sama sekali, gitu loh Mbak Niko. Guru madrasah, guru ngaji, guru pesantren, mereka itu kan tidak dapat apa-apa. Jadi mereka ngajar anak-anak santri di pondok, ya murni semata-mata ikhlas karena mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu saja, tanpa berpikir saya ini per bulan dapat berapa, karena mau dipikir pun ya tidak dapat. Dan ini pemerintah berkewajiban. Ini salah satu bentuk, menurut saya salah satu bentuk diskriminasi sebenarnya. Mereka juga anak bangsa. Benar. Mereka juga mendidik anak-anak kita. Itu berarti memang sampai sekarang ini belum ada perhatian khusus nggak, Pak? Sama kiai kampung mungkin kata Bapak dari pemerintah ya? Belum ada perhatian khusus berarti ini? Ya, saya pikir kalau perhatian ada lah. Ada, ya. Sedikit segini Pak ya? Ya, tapi memang tidak ada sesuatu yang beda dengan pegawai negeri. Kalau pegawai negeri itu kan tidak pasti, Mbak. Dia itu per bulan dapat berapa, tunjangannya berapa, walaupun belum cukup juga ya. Yang namanya guru di luar ASN itu kan tidak pasti juga. Ya mungkin kadang-kadang dia dapat semacam honor lah atau apa. Itu pun juga tidak bisa setiap bulan gitu. Ya ada malah justru sama sekali yang belum pernah tersentuh. Indeks ekonomi ya kan. Ada yang memang benar-benar ikhlas, tapi ya mohon maaf kondisi Indonesia kayak gini. Oke. Kita cari pertanyaan lain aja ya Mbak War ya. Niko pengen singgung dulu, tadi kita udah ngomongin sekolah, tapi Niko masih penasaran sama yang namanya pesantren. Nah, apakah memang dari pesantren ini Pak punya keunggulan tersendiri untuk membentuk karakter di tengah tantangan internet di mana-mana, media sosial di mana-mana? Jawabannya pasti. Okay. Jadi pesantren memang lebih menonjol dalam rangka memberikan edukasi, pembinaan karakter itu kepada para murid, para santrinya. Itu bedanya pesantren dengan lembaga-lembaga yang non pesantren. Karena di pesantren itu Mbak Niko, sekolah formal ada, misalnya dari tingkat TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Itu di pesantren ada. Kemudian sekolah yang sifatnya non formal, misalnya sekolah madrasah, itu mulai tingkat dasar, menengah sampai tingkat ulia, tingkat atas itu ada. Jadi kolaborasi, dipadukanlah antara pendidikan formal dengan non formal. Karenanya kelebihan anak-anak santri di pesantren itu, dia tidak hanya belajar di sekolah, tetapi juga menikmati sebuah berbagai macam pembinaan di pesantren, termasuk pembinaan karakter itu. Saya malah lebih optimis sekali untuk menumbuhkan sebuah karakter yang bagus itu ya di pesantren. Mungkin dari di dunia sekolah ataupun pesantren Pak, ada nggak yang namanya program khusus, mungkin berkolaborasi gini loh caranya menggunakan media sosial atau apa gitu, ada nggak sih Pak? Ada, semacam sifatnya pelatihan. Ada itu. Apa tuh Pak? Pelatihan apa tuh Pak? Ya, anak-anak melek digital, tetapi tetap harus mempertahankan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia. Gitu.
Di pesantren juga sering ada pelatihan begitu, Mbak Niko. Karena seperti yang saya bilang tadi, ini digital ini kan sudah tidak bisa kita tolak lagi. Semua sudah pegang itu. Artinya kita juga harus punya kesiapan dalam rangka mempersiapkan anak-anak didik kita untuk bisa beradaptasi dengan dunia digital itu. Terakhir deh Pak, untuk menutup di segmen yang kedua ya. Sejauh mana Bapak melihat potensi kolaborasi nih Pak antara dunia pendidikan dan juga dunia kreatif digital untuk ngebangun karakter generasi yang emas? Sudah jalan sebenarnya, termasuk beberapa program pemerintah sinergi itu. Itu tetapi harus terus dimaksimalkan lagi. Saya lihat di beberapa program pemerintah hal-hal seperti itu, apakah itu namanya pelatihan, edukasi, pendampingan, itu program-program seperti itu sudah jalan, tetapi belum nampak maksimal hasilnya. Oleh karenanya, ya, saya pikir ini tentu juga harus menjadi catatan bagi pemerintah agar program-program yang sifatnya sebuah pendampingan terhadap anak-anak didik kita itu supaya lebih dimaksimalkan lagi. Perlahan tapi pasti nggih Pak ya? Ya harus begitu. Tetap harus optimis dong ya. Pasti. Harus optimis dan bisa menjadi anak didik yang bisa membuat Indonesia emasnya Pak. Ya. Bukan cemas ya, salah ya, tapi emas. Oke? Nanti kita akan balik lagi ke segmen yang ketiga yang power, jangan kemana. Oke? Balik lagi di podcast Suara Rakyat nih ya Pak, di segmen yang terakhir masih sama Niko, dan Niko masih ditemenin dengan Pak Aliyadi Mustafa. Yang kali ini mungkin kita ngomongin tentang masa depan generasi emas ini ya kan, dan juga rekomendasi kebijakan menurut Pak Aliyadi Mustafa. Bapak, gimana visi Bapak tentang generasi emas Jawa Timur untuk tahun 2045 dari sisi karakter Bapak? Ya harus sesuai dengan sebutannya tadi itu, generasi emas. Walaupun tidak gampang ya untuk mewujudkan sebuah generasi emas itu butuh kerja keras, etikat baik dari semuanya. Bagaimana kita bisa impian itu tercapai adalah tugas kita, terutama tugas negara, harus menjamin kepada masyarakat dan rakyat agar dapat menikmati pendidikan yang berkualitas serta gratis. Itu kewajiban negara. Jadi pendidikannya gratis, kualitasnya juga harus bagus, maka tentu diharapkan akan lahir generasi-generasi emas itu tadi. Kalau untuk saat ini, untuk pendidikan gratis, menurut Bapak sudah cukup kuat belum? Atau sudah cukup merata belum? Ya, belum. Kadang masih terjadi di sana-sini, wali murid, wali santri yang mengeluhkan mahalnya dan tingginya biaya itu. Sebenarnya negara sudah hadir, cuma belum terlalu merata lah. Ya, kita maklum, memang negara ini terlalu luas ya, apalagi yang ada di kepulauan-kepulauan. Tapi yang pasti kehadiran negara itu sebuah kewajiban dan niat baik negara kita juga apresiasi. Kalau kita balik lagi ke karakternya Pak, kalau memang harus memilih satu karakter inti yang wajib dimiliki sama generasi digital, apa nih yang menurut Bapak paling penting? Ya, tentu manusia yang punya iman dan takwa ya. Iman dan takwa kan? Kemudian berilmu dan berwawasan.
Itu artinya apa? Masyarakat kita tidak hanya pinter, tidak hanya berilmu, tetapi punya pondasi yang kuat, namanya iman dan takwa itu. Jadi generasi imtak namanya. Generasi imtak. Iman dan takwa. Saya pikir kalau itu dapat kita raih, maka harapan menjadi generasi yang luar biasa itu insya Allah akan tercapai. Gimana caranya untuk menyeimbangkan antara iman dan takwa, Pak, dan juga pendidikan yang formal? Gimana? Ya salah satunya kolaborasi itu terjadi di pesantren-pesantren. Pesantren sudah melakukan itu. Jadi kolaborasi antara pendidikan formal, non formal, yang berkurikulum atau yang ekstrakurikuler itu ada di pesantren. Makanya lebihnya pesantren itu di situ. Sekalipun mereka itu terbatas ya dari segi sarana prasarana, infrastruktur. Tapi cara-cara begitu itu sudah dilakukan di pondok-pondok pesantren. Tidak cukup anak-anak kita hanya dilepaskan begitu saja berangkat sekolah, datang sekolah tanpa harus diberi pembinaan secara terus-menerus dari orang tua terutama. Kalau tidak orang tua tentu ya diserahkan di pesantren. Kalau misalnya Niko tanya, Pak, ada nggak sih revisi kebijakan pendidikan karakter? Menurut Bapak yang mana yang paling mendesak? Apa itu? Revisi tentang kebijakan pendidikan karakter. Pak, menurut Bapak, ini harusnya direvisi nih, atau ini udah oke kok? Revisi belum diperlukan. Justru pendidikan karakter ini malah perlu terus dikuatkan, perlu terus ditingkatkan. Tambah juga nggak? Iya. Jadi apanya yang mau direvisi, yang ada ini saja masih kurang. Jadi perlu terus disupport, terus ditingkatkan. Kalau gitu apa sih indikator keberhasilan, Pak, tentang pendidikan karakter yang harusnya udah dipantau pemerintah dari tahun ke tahun? Ya salah satu perilaku anak-anak kita, anak-anak didik kita. Ya salah satu indikator ya. Anak-anak kita sudah keluar SD, SMP, SMA, kemudian di jenjang perguruan tinggi. Mereka rata-rata menjadi orang yang siap menghadapi berbagai tantangan ini. Lapangan kerjanya juga ada. Tidak sering juga terjadi keributan, tawuran, dan seterusnya. Itu salah satu indikasinya ya. Kalau pendidikan karakter itu berhasil. Kita kan tahu dunia remaja kita, anak-anak sekolah itu kan rentan sekali dengan kekerasan. Tengkar, tawuran, apapun namanya. Nah, ini kan sudah agak jarang kita dengar. Dan ini mungkin salah satu keberhasilan dari kita semua dalam rangka terus memberikan pendidikan karakter itu tadi. Nah, ini gimana cara untuk menyeimbangkan kebebasan berekspresi anak muda, Pak, dengan disiplin karakter yang sehat? Apakah dengan iman dan takwa itu atau seperti apa? Itu modal utama, Mbak, nggak bisa ditawar lagi. Iman dan takwa itu sebuah pondasi utama, itu memang harus dikuatkan itu. Dan tanpa itu saya pikir manusia tanpa itu ya kehilangan arah, tidak punya arah. Jadi iman dan takwanya diperkuat, kemudian anak-anak akan berperilaku yang santun sebagaimana kita orang timur, karena mereka sudah punya pedoman dan dasar yang kuat di sini. Tidak hanya pinter intelektual, tetapi juga moralnya bagus. Berarti memang benar-benar nih ya diperkuat iman dan takwanya. Udah punya iman belum? Dasar yang power. Untuk peran pemerintah dari pemerintah provinsi sendiri, Pak, untuk menciptakan ekosistem digital yang aman untuk remaja, apakah sudah ada? Iya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur, saya pikir juga perlu kita apresiasi, cukup konsen sekali dalam sektor pendidikan ini, termasuk memberikan alokasi anggarannya Pemprov Jatim kepada sekolah menengah atas dan yang sederajat. Kemudian
dari berbagai program yang memang diarahkan untuk anak-anak muda kita. Ini luar biasa sekali. Bu Gubernur memang orangnya cukup konsen di bidang pendidikan ini. Tinggal kita terus perkuat, kita dukung bersama kebijakan Pemprov Jatim yang lebih pro kepada kepentingan anak-anak didik kita. Nah, ini untuk Bapak Aliadi, pesan untuk para pendidik, orang tua dan pemangku kebijakan untuk menghadapi tantangan generasi digital. Monggo Pak. Iya. Pesan Pak. Pemerintah, para wali murid, anak-anak didik kita semua harus menjadi satu kekuatan dalam rangka mempersiapkan diri di zaman yang penuh dengan digitalisasi ini yang sudah tidak mungkin lagi kita hindarkan. Tetapi kita ambil sisi manfaatnya dari canggihnya sebuah teknologi hari ini. Saya pikir orang tua, para guru pesantren perlu terus berkolaborasi, bersinergi dalam rangka ikut andil melahirkan anak-anak didik kita yang berpendidikan dan berkarakter. Terima kasih. Mantap sekali, quote of the day nih yang power ya. So terima kasih banyak buat Pak Aliadi, terima kasih banyak sudah menemani Sama-sama. saya. Kita ketemu lagi di episode berikutnya Insya Pak ya. Allah. Insya Allah. So Teniko pamit Empower, buat Empower yang mau komen-komen boleh langsung tulis aja di bawah. Jangan lupa di like, komen dan subscribe. Jangan lupa di share juga by the way Empower ya. Ketemu di podcast Suara Rakyat berikutnya. Bye.